Puji Tuhan, pagi hari ini kita perlu kembali bersama-sama untuk beribadah, menyembah Tuhan. Saudara, kita mau datang dengan suatu kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan di pagi hari ini. Karena kita melayani Tuhan, Raja kita yang bertahta di surga, adalah suatu kebanggaan bagi kita mulai datang melayani Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Amin, saudara. Mari saya jemput saudara yang beribadah bersama kami di tempat ini, maupun bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Katakan bahwa Tuhan Allah Bapa, kami sungguh mengasihi-Mu, sebab Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Haleluya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Mari sekali lagi. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu.
kami datang Allah yang Sang Raja yang Maha Suci, yang Maha bertata di surga. Yesus Kristus kami datang, kami datang Allah yang Sang Raja yang Maha Suci, yang Maha bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang ayo sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana dia Hosana, Hosana meriahkan tanganmu. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana dia lagi Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Mari sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagi Rajaku, Kau yang bertata di tempat yang suci, yang memerintah untuk selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga padamu, kami angkat pujian bagimu Yesus. Hosana bagimu Rajaku, Hosana bagimu Tuhanku, yang bertata di surga. Glory haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh masuk di hadirat-Mu yang maha suci. Kami rindu bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan berkata atas dunia. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Rajaku, yang bersama di surga. Kami bersyukur Bapa, dapat melayanimu lewat pujian. Biar kekudusan memenuhi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Hari Jumat angkat penyembahanmu bagi Dia. Bersyukurlah kalau Engkau diberikan kesempatan untuk memuji Dia, melayani Dia,
Sang Raja yang Maha Suci, yang berkuasa di surga untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah hidup yang berkuasa untuk selamanya. Hosana bagi-Mu Tuhan, Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang bagian nama muda kakek. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Haleluya, kami beri kemuliaan bagi Tuhan Allah yang berkata di surga. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Hosana bagi-Mu ya Allah kami di tempat yang maha tinggi. Engkau yang memerintah untuk selamanya Bapa. Kami bersyukur kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami rindu melayani Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Berkatalah atas pujian kami, berkatalah atas penyembahan kami. Kami percaya ketika kami berkumpul memuji-Mu, kuasa-Mu dinyatakan, hadirat-Mu hadir, memberikan kami damai sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran, menguasai hati kami semua Tuhan. Dan kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, menjamah setiap hati kami Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan ibadah kami, layakan kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini ke dalam nama-Mu. Biar kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau Raja kami, Tuhan kami Yesus yang hidup. Haleluya. Mari semua yang siap untuk memuji Tuhan pagi ini, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bangga memiliki Allah seperti Yesus. Haleluya. Sebab Dia yang berkuasa atas segala ciptaannya. Dia yang mengasihi kita lewat setiap perbuatannya. Amin. Saudara, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya. Haleluya. Sebab kuasanya dinyatakan dalam ciptaannya, kasihnya dinyatakan dalam setiap perbuatannya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib yang berkuasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Mari sekali lagi katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib yang berkuasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Yesus. Mari sama-sama katakan ku bangga memilikimu.
kuasa ajaib yang perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Lagi bersama-sama. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan, kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib yang perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Mari yang banggakan Yesus katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat, namamu dahsyat dan mulia, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat, namamu dahsyat dan mulia, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Lagi dong katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Katakan namamu dahsyat, namamu dahsyat dan mulia, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan dari kekal, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan dari kekal, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Haleluya. Bagi Allah yang berkuasa dari kekal dan sampai kekal selamanya. Harus satu kali serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, nyalakan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, jadi mari katakan, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju dan nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kata-kata kita buat iblis kata, kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan nama Yesus, nama Yesus. Nama yang kuat, nama Yesus. Nama benteng yang teguh, nama Yesus.
dimenangkan. Mari kamu mengatakan nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segala, nama Yesus, nama Yesus di atas segala, nama Yesus, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Mari kita muliakan ya Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus kita akan sanggup melakukan segala perkara. Sebab bersama Dia Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita Tuhan memampukan kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Haleluya. Katakan hidupku mengenal firman-Mu Tuhan. Bapa Allah yang sempurna yang akan memampukan kami untuk taat akan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan-Mu yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Tuhan, Kau sempurna, Dia yang sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi
bertanya bersama Tuhan. Kami akan langsung melakukan kepadamu firman yang tandanya akan mujizat menyertai setiap Tuhan segala perkara Tuhan. Di dalam segala perkara Engkau ada bersama kami. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami mau belajar sempurna seperti Engkau. Kami percaya bersama-Mu Engkau memampukan kami Tuhan. Segala perkara dapat Ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bersama. Segala perkara dapat Tuhan. Oh amin, haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tangan katakan segala. Mari imani bahwa segala perkara dapat kita lakukan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Oh haleluya. Kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan lagi. Tetap percaya Tuhan setia. Pelayanan selanjutnya silakan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan yang nyata bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Engkau Tuhan yang menopang kami, memelihara hidup kami. Dan kami tidak perlu takut dan khawatir dalam hidup ini akan apapun juga, bahkan tentang kebutuhan hidup kami. Kami percaya itu semua ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan bicaralah buat kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi kami semua untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, ingin Kau juga Tuhan urapi secara khusus untuk membukakan rasa firman Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama mengerti, memahami firman Tuhan dan menghidupinya dalam hidup kami setiap hari. Dan kami tahu percaya bahwa firman itulah yang akan menerangi hidup kami, hati pikiran kami, dan jalan-jalan kami sehingga kami tidak jatuh dalam hal-hal yang Engkau pandang jahat ya Tuhan dan berdosa di hadapan Engkau. Kami boleh hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang kami hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, minggu ini kita akan kembali sama-sama tentunya belajar firman Tuhan. Kalau saudara masih ingat minggu lalu, Ibu Gembala sampaikan firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan. Amin. Masih ingat tentunya ya poin-poinnya. Ya kita percaya Tuhan itu pemelihara hidup kita sempurna adanya. Amin. Ya segala apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, semua itu ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ada ayat firman Tuhan berkata bahwa umur panjang di tangan kanannya. Amin. Ya, jadi semua yang ingin umur panjang, mau tambah usia terus, ya, mau hidup lama, lebih lama lagi di dunia ini, ya, semua itu ada dalam tangan Tuhan. Amin. Dan di tangan kiri Tuhan, kata firman Tuhan, adalah ada apa? Kehormatan. Amin. Dan kekayaan. Wah, saya percaya 3 hal itu semua ingin orang dapatkan.
kehidupan, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Amin. Siapa mau ya? Orang yang terhina terus, ya. Tidak ada orang yang mau hidup terhina. Amin. Ya, dan saya percaya lewat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Amin. Iya. Oke, kita tidak boleh hidup lagi dalam dosa, dalam kejahatan, dan apapun juga yang Tuhan pandang jahat. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara tentang pengaruh dari rasa hormat. Haleluya. Amin. Pengaruh dari rasa hormat. Kita akan lihat firman Tuhan, saudara, dalam kitab Keluaran pasal 20. Saya ingin bacakan ayat ini, saudara. Ini berisikan hukum, 10 perintah Allah yang Allah berikan pada waktu itu kepada umat Israel melalui Nabi Musa, tentunya dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. 10 hukum ini tentunya akan bicara tentang 2 hal yang besar. Yang pertama adalah tentang bagaimana umat Tuhan harus menghormati Tuhan. Amin. Ya. Yang pertama, bagaimana umat Tuhan diajar Tuhan untuk menghormati Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan juga membangun hubungan dengan sesama yang benar. Amin. Iya. Oke, saya akan bacakan ini. Saya percaya kita sudah sering baca atau dengar 10 perintah ini, 10 firman ini. Nah, kita akan baca kembali supaya kita diingatkan kembali. Saya akan bacakan, saudara, sambil baca di hati dan dengar baik-baik firman Tuhan ini. Ini tentunya firman yang disampaikan Tuhan langsung pada umat Israel, ya, yang dituliskan di sebuah dua buah batu, dan ini sangat luar biasa tentunya. Oke, tidak ada kertas pada waktu itu, mungkin tidak ada tinta. Tangan Tuhan sendiri menuliskan 10 perintah dalam 2 loh batu. Mari kita dengar sama-sama firman Tuhan ini. Ayatnya berbunyi, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Haleluya. Ini 10 hukum Tuhan atau perintah Tuhan yang Tuhan Allah berikan kepada umat Israel. Dan saya percaya ini juga firman Tuhan buat kita hari ini. Nah, saudara, ada 2 bagian besar
yang saya ingin sampaikan lewat firman Tuhan ini bahwa Allah itu mengajar, mengatur, dan memerintahkan kita untuk menghormatinya. Amin. Setinggi-tingginya. Amin. Ayat perintah yang pertama sampai keempat itu bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Menghormatinya, mengagungkan Dia lebih daripada segalanya. Amin. Makanya ada lagu yang berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Ya. Jadi mengajar kita untuk membangun hubungan, menghormati Tuhan yang ajaib, yang besar itu dengan setinggi-tingginya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana Tuhan mengajar kita untuk membangun hubungan dengan sesama. Amin. Makanya kalau kita tadi baca ayat yang ke berapa itu? Ayat ke-12 itu yang pertama dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan berikutnya, jangan membunuh dan lain sebagainya. Ayat-ayat ini saudara mengatur kita bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama kita. Amin. Memberikan penghormatan yang pantas kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Termasuk orang tua kita dan siapapun juga. Termasuk pemerintah, termasuk mungkin atasan kita di kantor, termasuk tetangga-tetangga kita. Itu Tuhan mengatur semuanya. Dan saya percaya saudara bahwa apa yang kita lakukan, penghormatan yang kita berikan setinggi-tinggi kepada Tuhan dan juga sesama kita, penghormatan yang pantas, itu punya efek. Amin. Punya pengaruh yang hebat tentunya untuk kita hari ini dan untuk kita di masa-masa depan. Amin. Jadi jangan saudara anggap remeh hal ini tentang bagaimana kita memberikan hormat kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Nanti kita akan lihat contoh di Alkitab, satu kasus yang indah sekali yang kita bisa pelajari, yang menjadi pesan Tuhan bagaimana caranya kita memberikan penghormatan kepada orang-orang yang pantas dihormati. Sebab kalau tidak saudara, itu bisa fatal dan pasti fatal. Oke? Jadi ayat-ayat ini yang kita baca ini sebenarnya simple. Ya, tapi ini luar biasa. Tidak sulit untuk kita pahami sebenarnya. Bagaimana Tuhan mengatur kita, mengajar kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, lebih daripada apapun juga. Amin. Dan juga bagaimana kita memberikan penghormatan kepada sesama kita, tidak menganggap remeh orang lain, ya. Bahkan orang-orang yang mungkin kita anggap orang-orang biasa, tapi sebenarnya Alkitab mengajar kita untuk tidak membeda-bedakan orang. Amin. Iya, jangan ada diskriminasi. Di dunia ini sekarang banyak terjadi diskriminasi, saudara. Di dunia sepak bola juga seringkali terjadi. Iya. Dan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Amin. Iya, nilainya sama, semua kita sama walaupun mungkin kita punya warna kulit beda, rambut beda, dan bahasa kita beda, status sosial kita beda. Tapi semua di hadapan Tuhan itu sama. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh meremehkan orang yang mungkin kita pandang, wah biasa saja. Ya kan, kadang-kadang dalam dunia ini kan seperti itu. Kalau ada orang pejabat tinggi yang datang ke sebuah tempat, mereka akan mendapatkan tempat yang baik. Ya. Oke? Tapi itu juga sebuah penghormatan. Tapi jangan juga kita, karena kita melihat orang mungkin pakaiannya compang-camping, lalu kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh dengan baik juga. Ini bahaya, saudara. Nah, jadi kita akan melihat, saudara, dampak baik dan dampak buruk dari bagaimana kita memberikan respon. Kalau kita tidak memberikan respon, apa dampak buruknya? Lalu bagaimana kita berikan respon yang baik, itu apa dampak baiknya buat kita? Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kisah yang menarik sekali, jauh sebelum zaman Musa. Ya, ini zaman Abraham. Dan ini kisah yang dituliskan luar biasa sekali dalam kitab Kejadian pasal 13 tentang Abraham. Waktu itu namanya belum Abraham dan keponakannya yang bernama Lot. Saudara pasti pernah dengar cerita ini dan baca kisah ini. Kita lihat Kejadian pasal 13 ayat 5 sampai 12, di sana dituliskan kisah ini
cerita ini, saudara. Ini kejadian yang bukan sekedar cerita biasa, tapi ini punya pesan yang luar biasa buat kita tentang arti penghormatan. Amin. Arti penghormatan. Ya, saudara tahu bahwa Abraham ini adalah seorang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dan dia merespon panggilan itu. Dia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, keluarganya, dia pergi tinggalkan negerinya, pergi ke tempat yang Tuhan ingin tunjukkan kepadanya. Dan ketika dia keluar, saudara, Lot ikut. Lot ini adalah keponakan daripada Abraham. Saudara, dan satu saat di mana ada terjadi hal yang Alkitab tuliskan seperti ini. Dalam Kejadian 13 ayat 5 sampai 12 kita baca di situ, ya. Ayat 5 kita mulai dari situ. Juga Lot, Kejadian 13 ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Periz diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dan Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkatlah ke sebelah timur. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Sudah lihat kisah antara Abraham dan Lot. Alkitab berkata bahwa terjadi pertengkaran di antara para gembala mereka. Dan luar biasanya, saudara, kalau saudara baca baik-baik ayat ini, saudara lihat bagaimana sikap Abraham. Dia memberikan penghormatan yang tidak wajar sebenarnya kepada Lot. Amin. Dalam hal positif, wajar yang positif. Ada wajar yang tidak positif, negatif. Ada wajar yang positif. Abraham ini sebenarnya tidak harus bilang, Lot, silakan kau pilih. Tapi artinya Abraham kan harus memilih dulu tempat. Tapi Abraham ini luar biasa, dia memberikan penghormatan yang sangat mungkin katakanlah tidak wajar kepada Lot. Iya kan? Dia punya rasa respek yang bagus sekali, indah sekali terhadap Lot. Amin. Tapi sebaliknya Lot ini sama sekali tidak punya respek kepada pamannya Abraham. Dia punya rasa hormat. Iya. Ketika terjadi pertengkaran, dia justru mau memilih yang di luar. Abraham bilang, ya sudah, kau pilih duluan tempat yang mana mau pilih. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Seharusnya Lot kan bilang, aduh paman, jangan. Paman ini duluan. Pokoknya paman mau kemana, saya ke tempat yang lain lah. Tapi Lot ini tidak seperti itu. Amin. Ini saudara mungkin tidak pernah bayangkan hal ini. Ya. Lot tidak seperti itu. Artinya saya mau katakan gini, Lot itu tidak punya respek, rasa hormat kepada Abraham pamannya. Dia orang yang mau menang sendiri, dia egois, dia tidak peduli. Dia ingin mendapatkan yang lebih. Padahal dia harus sadar bahwa dia hanya ikut pamannya. Dia bukan pemimpin di situ. Betul ya? Dia bukan orang yang harus memilih di luar. Tapi Lot, dia memilih di luar tempat yang dianggap bagus dan lain sebagainya. Ya kan? Mari kita tiru sikap Abraham, saudara. Amin. Meskipun dia seorang yang lebih tua umurnya, dia paman om dari Lot, dia bisa memilih yang mana dia harus pilih di luar.
Dia bisa memarahi Lot dan sebagainya. Tapi tidak, dia tidak mengambil sikap seperti itu. Ini luar biasa, saudara. Hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita mengalami hal yang seperti ini. Kasus-kasus seperti ini. Tapi Alkitab hari ini mengajarkan kita, mari kita mengambil sikap seperti Abraham. Bukan karena kita lemah, amin? Iya. Bukan karena kita lemah. Ada waktunya memang kita harus bicara, ya. Tapi ada waktu khusus di mana kita harus mungkin mengangkat tangan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ke depan. Amin. Kita mengangkat tangan bukan karena kita kalah, tidak. Kita mengangkat tangan, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Walaupun pada saat itu kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Iya kan? Siapa sih yang mau pilih yang nggak tempat yang tidak bagus seperti Abraham? Semua ingin pilih yang tempat yang terbaik seperti Lot, saudara. Tapi saudara, kalau kita belajar mengambil sikap seperti ini, saya percaya ada pembelaan Tuhan. Amin. Abraham tidak dibiarkan Tuhan susah hidupnya. Amin. Abraham tidak dibiarkan Tuhan, walaupun dia ada di tempat yang mungkin lebih tidak bagus daripada tempatnya Lot, tapi Tuhan tetap pelihara dia. Ya, mari saudara kita mengambil sikap yang seperti ini, punya rasa hormat kepada orang lain dan apalagi kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu harus yang utama. Kita harus beri hormat yang setinggi-tingginya. Nilai Tuhan itu lebih daripada siapapun juga. Jadi saudara, dalam hidup ini saudara jangan kita sampai salah. Saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang tahu memberikan penghormatan kepada Tuhan dengan benar, maka di sisi yang lain kita juga akan berikan penghormatan yang benar kepada sesama kita. Amin. Iya. Nah mungkin ada orang yang wah dengan Tuhan dia luar biasa, dia rasa hormatnya luar biasa, dia taat sungguh-sungguh sama Tuhan, takut sama Tuhan, tapi dengan sesama dia memperlakukan orang dengan yang tidak bagus. Nah berarti itu dipertanyakan. Hubungannya dengan Tuhan itu dipertanyakan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, benar, murni, hubungan kita dengan Tuhan baik, maka dengan sesama kita juga pasti akan baik. Kita memperlakukan orang dengan benar, kita memperlakukan orang dengan tepat, ya. Tidak merugikan orang dengan sebagainya. Dan inilah yang Abraham lakukan. Dia tidak mau merugikan Lot. Dia bilang, Lot silakan, kau ke kanan, aku ke kiri. Ini luar biasa saudara. Susah untuk menemukan orang yang seperti ini sekarang. Ya kan? Orang kan hari-hari ini kan beramai-ramai untuk apa ya? Mencari ya, mendahului orang begitu. Kalau di dunia olahraga tidak apa-apa, iya kan? Pelari mungkin ingin mendahului sesama, ya, ingin lebih cepat begitu, tidak mau kalah. Ya kalau dalam dunia seperti itu memang harus seperti itu, tidak boleh kalah, tidak mau kalah, berjuang sampai garis finish. Ya. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini, saudara, seperti kasus Abraham dan Lot ini, nah kita harus mengambil sikap yang benar, saudara. Ya. Dan dalam kasus ini saudara, saya melihat bahwa Abraham di hadapan Tuhan dia benar, amin. Dan di hadapan juga manusia dia benar. Dia tidak bisa disalahkan. Tidak ada hal yang istilahnya celah di hadapan yang ada dalam kehidupan Abraham. Yang Tuhan pandang itu sebuah hal yang jahat, sebuah hal yang tidak baik. Amin. Dan saudara lihat akhirnya, kalau saudara telusuri kisah hidup Abraham, setelah itu dia mengalami hal yang luar biasa. Ya, dia mengalami banyak berkat. Ya, dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang tetap sampai dia dipanggil Tuhan di usia yang sangat lanjut. Ya, bahkan di umurnya yang sudah lanjut Tuhan memberikan dia seorang anak di usia 100 tahun tentunya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Jadi mari kita mengambil tempat seperti Abraham ini. Jangan takut untuk mungkin mengalami kesusahan. Ya. Sejauh firman kita lakukan, saudara. Memang kadang-kadang firman itu yang kita lakukan itu sepertinya tidak mengenakan buat kita. Dan itu yang disebut dengan pikul salib. Amin. Iya. Pikul salib. Makanya Yesus
berkata bahwa kita harus pikul salib dan menyangkal diri. Saudara tahu arti menyangkal diri? Ya seperti kasus Abraham ini. Abraham itu menyangkal diri, saudara. Dia sebenarnya bisa melawan Lot. Lot tidak ada apa-apanya sebenarnya untuk apa, untuk urusan ini. Dia bisa saja menentang Lot, Lot. Wah, kemarin saya mau ini duluan, mau apa? Mau menang sendiri. Ya kan? Tapi Abraham dia menyangkal diri dalam hal ini. Dia tidak melakukan atau apa menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Kewenangannya sebagai seorang yang lebih tua, dia tidak gunakan itu, saudara. Mari kita belajar untuk hal ini, saudara. Ya, dan kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-6 dan ayat 12 dari kitab Keluaran tadi yang kita sudah baca tentang 10 hukum, saudara, ada berkat yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang tahu memberikan respon yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita kembali di Keluaran pasal 20 tadi tentang 10 hukum itu, saudara. Kita lihat dalam ayat-ayat ini kita menemukan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tahu menghormati Tuhan dengan benar. Kita lihat ayat 6, saudara. Di situ dikatakan begini. Tetapi aku ini Tuhan Allah. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara tahu arti menghormati Tuhan? Hormati Tuhan itu artinya taat sama Tuhan. Amin. Orang yang menghormati Tuhan, menaruh hormat tinggi kepada Tuhan adalah orang-orang yang tahu untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Saudara tahu Yesus pernah bicara tentang 2 hukum yang terbesar. Hukum yang pertama adalah kasihilah Allahmu. Amin. Dan kasihilah sesamamu manusia. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Yang pertama, yang utama adalah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan Alkitab berkata dalam ayat ini, inilah berkat bagi orang-orang yang punya rasa hormat yang tinggi kepada Allah, yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang berpegang pada perintah Tuhan. Ini luar biasa, ini kita pegang menjadi berkat buat kita, ini janji buat kita yang dari Tuhan. Tuhan sendiri berkata, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Saudara, kalau bicara tentang kasih setia, wah ini luar biasa. Amin. Kalau kasih setia Tuhan dilimpahkan buat kita, ada buat kita. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini berkat terbesar. Amin. Ini hal yang ajaib. Saudara boleh memiliki banyak harta dunia dalam dunia ini, semua apapun saudara punya. Tapi kalau kasih setia Tuhan tidak ada dalam kehidupan saudara, ini celaka. Ya. Ini adalah sesuatu yang fatal, tragis sekali. Amin. Meskipun kita tidak punya banyak hal dalam dunia ini, tapi kalau ada kasih setia Tuhan yang kita tahu Tuhan limpahkan buat kita, wah, ini membuat kita harus bersyukur dan tidak boleh menjadi orang-orang yang minder dan sebagainya. Amin. Kita harus berdiri, berjalan kuat, berjalan dengan kepala tegak, karena kita tahu ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Allah yang memberikan, melimpahkan kasih setianya buat hidup kita. Ini sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Amin. Dan kasih setia Tuhan itu diwujudkannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu nyata kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya bilang, aku mengasihi engkau. Dia tidak hanya berteriak dari surga atau bicara dari surga, berfirman dari surga, tapi dia tunjukkan bahwa sungguh dia mengasihi kita lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Haleluya. Jadi saudara, ini berkat buat kita, orang-orang yang tahu memberikan penghormatan kepada Allah, memberikan nilai tinggi kepada Allah. Oke, saudara mungkin ingat ada istilah proskuneo. Iya, Ibu Gembala pernah ikuti pelatihan di tempat di proskuneo di Bandung ya. Ini kan bicara tentang bagaimana proskuneo itu kan memberikan nilai tinggi, nilai lebih kepada Allah. Amin.
Iya. Jadi kalau kita memberikan penghormatan yang tinggi kepada Allah, ini berkat. Lalu kalau kita tahu memberikan respek yang benar kepada sesama kita, maka dalam ayat yang ke 12, ayat 12 sampai ayat berikutnya itu bicara tentang bagaimana Tuhan mengatur hubungan kita dengan sesama. Dikatakan di sana, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi berkat yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang tahu memberikan respek yang baik atau memberikan rasa hormat yang benar kepada sesama. Dalam ayat ini dia bicara tentang umur panjang. Amin. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebabnya dimanapun kita berada, saudara, sepanjang kita hidup benar di hadapan Tuhan, mau tinggal di Papua kah, kita tinggal mungkin di negeri asing, di tempat-tempat yang sepertinya tidak bagus tempatnya, yang tandus, tapi selama kita hidup benar di sana, ada berkat Tuhan selalu. Amin. Saudara lihat negara Israel sekarang, kalau saudara pelajari Israel modern sekarang, Israel negara yang diberkati Tuhan, tinggal di negara wilayah yang tandus, ya. Tapi hari ini negeri ini menjadi negeri yang diberkati Tuhan secara finansial, secara pertanian luar biasa. Ini memberkati banyak bangsa lewat lewat buah-buahan yang mereka hasilkan, kirim ke Eropa, kirim ke banyak negara, saudara. Padahal negara yang tanahnya tidak seperti kita di Indonesia, tanahnya kering, tandus, tapi hari ini saudara lihat Israel diberkati Tuhan. Orang yang pernah ke sana katanya dia lihat antara Israel dengan negara lain, dengan Palestina itu beda jauh. Iya. Negeri seberang itu ya tetangga dekat Israel kering, kerontang, saudara. Tapi Israel tanahnya subur, banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di situ. Ya. Nah, saudara, jadi kalau kita tahu memberi penghormatan pada Tuhan dan sesama kita diberkati Tuhan. Umur panjang Tuhan beri, di tanah di mana kita tinggal, apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, itu kata firman Tuhan. Amin. Ya, jadi tidak sia-sia, saudara, kalau kita punya rasa hormat kepada Tuhan yang benar, kita juga punya rasa hormat kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada atasan kita, kepada pemerintah. Memang saudara berontak kepada orang-orang yang di atas kita. Kita tidak punya rasa hormat dengan mereka. Contoh aja di kantor, saudara jadi staf di kantor atau mungkin pegawai di sebuah kantor, lalu saudara tidak punya rasa hormat kepada atasan saudara, ya tunggu saja, iya kan? Ada hal yang fatal bisa terjadi. Tapi kalau saudara punya rasa hormat, tapi bukan dibikin-bikin tentunya, bukan sebagai orang yang suka menjilat, tidak, yang wajar tentunya, yang pantas memang kau berikan kepada pimpinanmu di kantor, kepada siapapun, kepada orang tua, kepada siapapun yang wajar untuk diberikan penghormatan. Saudara juga pasti akan mendapatkan perlakuan yang baik. Amin. Tapi coba sebaliknya, tentunya akan hal yang sebaliknya terjadi, saudara. Nah, ini dampak baik, saudara, kalau kita belajar untuk berikan penghormatan kepada Tuhan dengan benar, kita berikan penghormatan juga kepada sesama kita dengan benar. Tapi kalau kita gagal untuk berikan hormat yang tulus kepada Tuhan dan sesama, ada dampak buruk. Saudara lihat dalam kasus Lot tadi. Saudara tahu Lot mengalami hal yang mengerikan sebenarnya buat saya. Pertama, kalau kita baca setelah perpisahan Lot dengan Abraham, ada kejadian di mana terjadi perang, saudara. Terjadi perang dalam kitab Kejadian pasal 14. Terjadi perang, dan saat itu saudara, Lot ini ditawan dan seluruh keluarganya, tentunya orang-orang yang bersama dengan dia ditawan, dan barang-barangnya, semua kekayaannya dirampas, diambil cara oleh orang-orang yang hari itu sedang berperang, dan Lot kena imbasnya. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 14 ayat 11, bisa dikatakan segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. 12, juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom.
Jadi hal yang tidak mengenakan sekali terjadi atas Lot adalah derita. Saya percaya bahwa ini dampak dari apa yang dia lakukan terhadap Abraham. Alkitab berkata, apa yang kau tabur engkau akan tuai. Mungkin tidak langsung sudah, tapi hati-hati. Tuai itu kadang-kadang terjadi di tahun-tahun ke depan yang kita tidak sadari. Makanya jangan sampai kita salah memberikan hormat. Kita tidak memberikan hormat yang tepat, yang benar kepada orang-orang sekitar kita. Ya, Lot mengalami hal yang fatal tentunya. Dia tidak pernah bayangkan kalau dia akan ditawan. Semua harta bendanya yang selama ini dia kumpulkan, kambing dombanya yang banyak itu dijarah oleh orang-orang pada saat itu, atau musuh-musuh yang sedang kerajaan-kerajaan atau raja-raja yang sedang berperang pada waktu itu. Ini menyedihkan tentunya. Kita mungkin belum pernah rasanya ditawan, ya kan? Ditawan oleh musuh atau siapa lagi itu, kita ditangkap lalu diikat begitu. Lot mengalami hal yang menyedihkan sekali. Saya percaya ini akibat dari apa yang dia telah tabur bertahun-tahun terhadap Abraham, omnya sendiri. Dia berlaku tidak benar, tidak tepat. Dia tidak memberi hormat yang sepantasnya kepada pamannya Abraham. Padahal tahu Abraham ini orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Dia tidak punya rasa takut dengan Abraham. Lalu dia mengalami ini, saudara. Jadi saudara jangan pikir ini hal yang biasa. Ini adalah dampak akibat dari apa yang Lot lakukan terhadap pamannya itu, dengan tidak memberikan hormat yang sepantasnya. Jadi hati-hati saudara dengan sikap kita terhadap orang lain. Amin. Sikap kita terhadap sesama kita, sikap kita terhadap apalagi orang-orang yang disebut dengan para pemimpin, mungkin di gereja atau di mana saja. Alkitab dengan jelas bahwa kita harus hormat kepada mereka. Kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Apalagi sampai orang itu dia mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan, sampai dia menangis dan menderita karena perbuatan kita. Ini bahaya. Tuhan itu Tuhan adil, amin. Dia Allah yang mengasihi semua orang, tapi dia Tuhan juga adalah Allah yang adil, amin. Yang akan melakukan orang dengan adil. Jadi kita tidak akan bisa lari kemana, saudara. Ya, saudara tidak bisa lari. Tuhan pasti akan kejar. Dan kita akan mengalami hal-hal yang buruk kalau kita salah. Pasti. Mungkin tidak sekarang, mungkin bisa tahun depan, 2 tahun ke depan, saudara. Hati-hati. Jadi kalau kita ada hal seperti ini, kita harus bereskan segera. Nah, itu hal yang pertama yang Lot alami. Kita akan lihat yang kedua. Lot alami apa, saudara? Lot harus mengungsi dari Sodom. Ya kan? Tempat yang dimana dia sudah bertahun-tahun tinggal di sana, dia harus tinggalkan Sodom dengan buru-buru pada waktu itu. Dan Allah akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan yang terjadi atas kota itu. Dan saya yakin saudara bahwa ketika Lot tinggal di kota itu, dia tidak mengalami damai sejahtera, amin. Ya kan? Tetangga-tetangganya semua adalah orang-orang yang kacau, saudara. Ya, boleh dikatakan begitu. Orang-orang yang jahat, yang bejat. Iya kan? Siapa yang nyaman tinggal di tempat yang dimana situ ada banyak kejahatan terjadi. Situ ada geng, kriminal, orang-orang yang suka mencuri, mabuk dan sebagainya. Siapa yang nyaman tinggal di tempat itu? Iya kan? Tidak ada, saudara. Ini Sodom, Lot tinggal di Sodom dan itu dia tidak nyaman tentunya. Iya kan? Dan itu dia harus alami semua itu karena akibat daripada apa yang dia tabur, saudara. Jadi jangan saudara main-main. Ini bukan ini sesuatu yang mungkin saudara tidak pikir semula. Ya, terus apa yang Lot alami itu ada akibat daripada apa yang dia tabur di tahun-tahun yang sudah lewat kepada pamannya sendiri. Dia mengalami hidup yang tidak enak di Sodom. Lalu akhirnya dia diusir, disuruh keluar secara buru-buru dari kota Sodom. Dia mungkin tidak sempat lagi mengepak dia punya barang-barang berharga dan sebagainya. Harus malam itu mereka harus keluar. Ya karena malaikat sudah paksa mereka harus keluar. Ini kan tidak mengenakan, saudara.
Kalau saudara berangkat dengan terburu-buru itu kan tidak mengenakan, ya kan? Biasanya kalau orang berangkat kan sudah ada persiapan, mau berangkat kemana sudah ada persiapan malamnya atau hari-hari sebelumnya untuk apa yang mau dibawa. Ini lo tidak sempat untuk siapkan semua, jadi pasti tidak ada yang sempat dibawa. Paling mungkin bajunya saja di badan yang dibawa, ya kan? Dengan dibawa keluarganya, istri, anak-anaknya semua. Ini tentunya tidak mengenakan, saudara. Saudara mau mengalami seperti ini? Nah, saudara, ini firman Tuhan tuliskan seperti ini. Jadi ini bukan kejadian yang yang hanya sepintas lewat saja begitu, tidak. Ini ada pesan Tuhan di dalamnya. Kalau lo dia alami seperti ini, ingat pertengkarannya dengan sikapnya terhadap pamannya Abraham. Dia memberikan hormat yang tidak memberikan hormat sama sekali kepada pamannya. Justru pamannya Abraham memberikan hormat yang tinggi kepada Lot. Wah, ini kembalikan sekali, saudara. Yang berikutnya, ini yang tragis sekali buat saya. Saudara pasti tahu, Lot dia kehilangan siapa? Istri. Saudara pikir ini kan istrinya salah, dia menoleh ke belakang. Saya percaya bukan hanya karena itu. Karena saya baca di Alkitab, saudara, malaikat Tuhan tidak bilang, jangan menoleh ke belakang ya, nanti kau jadi tiang garam. Adakah seperti itu? Tidak kan? Malaikat yang bilang, jangan menoleh ke belakang. Tidak ada semacam peringatan, kalau kau menoleh ke belakang, nanti kau jadi tiang garam. Tidak ada kan? Malaikat Tuhan yang bilang, jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot ini, mungkin karena dia tidak sempat bawa dia masker, ya kan? Dia tidak bawa sempat dia barang-barang berharga. Aduh, dia terpancing tuh lihat ke belakang, lihat kota Sodom. Lalu Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia jadi tiang garam. Kalau kita baca pasal 19 tadi, kita baca pasal 19, saudara, dari kitab Kejadian, ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Jadi Lot dia tidak hanya kehilangan hartanya, rumahnya. Dia tinggalkan Sodom dengan buru-buru, tidak ada persiapan, tidak ada hal yang dibawa. Tapi yang lebih menyedihkan buat Lot adalah dia kehilangan istrinya dengan cara yang tragis. Kalau saudara mungkin baca-baca buku, saudara cari tentang cerita tentang istri Lot yang jadi tiang garam, hari ini ada buku-buku atau tulisan yang menggambarkan atau ada gambar yang menuliskan bahwa itu adalah tiang garam istri Lot di sebuah tempat di dekat laut laut mati di sana. Karena Sodom dan Gomora tidak ditemukan lagi hari ini. Diperkirakan dia sudah tenggelam di dalam laut mati. Ya, sudah tenggelam dia sekarang laut mati yang tidak ada kehidupan di laut itu. Itulah tempat di mana Sodom ada di situ dulu. Situ ada bongkahan batu-batu yang ada yang perkirakan bahwa di antaranya adalah istri Lot yang jadi tiang garam. Nah, saudara, jadi ini tragis kan? Kita bisa kehilangan banyak hal yang kita anggap indah kalau kita salah memberikan respek yang benar, rasa hormat yang tepat kepada orang-orang yang pantas, yang harus kita berikan hormat. Amin. Pertama mungkin di rumah, dengan orang tua kita, dengan atasan kita, dengan orang-orang yang membimbing kita dalam hal rohani, karena Alkitab juga mengajarkan itu. Bahkan Alkitab bilang begini, ingatlah orang-orang yang sudah mengajarimu firman Tuhan, kan? Ada ayatnya. Iya kan? Orang-orang yang telah mengajarmu firman Tuhan, itu ada ayatnya, saudara. Hari ini orang kadang-kadang lupakan itu. Orang enggak remeh. Mari kita ingat kembali hal-hal yang mungkin kita alami kebaikan dari orang-orang yang sudah mungkin tidak pernah kita temukan lagi, atau sudah lama kita tidak ketemu. Paling tidak kita ingat mereka.
Apalagi ketika Tuhan sudah angkat kita tinggi lebih dari orang itu sekarang, ya harusnya kita tahu dong apa yang harus kita lakukan. Amin. Nah saudara, jadi tragis sekali Lot dia kehilangan istri yang dia kasihi. Dan juga ada satu hal yang tragis yang Lot alami, bahwa Lot ini, istilahnya dalam bahasa kasarnya, dia tidur sama anak-anaknya sendiri. Jadi anak-anaknya buat dia jadi mabuk. Anak perempuannya kan ada 2, ya kan saudara mungkin pernah baca itu. Kalau mereka tidur sama Lot dan dia, kalau anak-anaknya ini mengandung, bayangkan saudara, lahirlah anak-anak daripada Lot sendiri, dari anaknya sendiri. Jadi anaknya itu bisa cucunya juga, ya kan? Bisa anaknya juga, ya kan? Ada diberikan nama Moab dan Amon. Baik, itulah awal sejarah munculnya bangsa Amon atau orang Amon dan orang Moabit. Ini kan tragis kalau terjadi seperti ini. Kalau hari ini ada orang yang tidur sama anaknya sendiri, wah ini kan sesuatu yang aib. Itu bisa dihukum, ya kena jerat hukum tentunya. Amin. Iya. Jadi Lot ini dialami sesuatu yang banyak hal yang sangat tidak menyenangkan. Mari kita hari ini sudah belajar, amin, memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan dan juga memberikan hormat yang sepantasnya kepada orang-orang yang harus kita hormati, supaya berkat Tuhan itu dicurahkan buat kita, amin. Kita juga akan mengalami hal yang baik, hal-hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Tapi kalau kita gagal, kita akan mengalami hal-hal yang buruk tentunya. Alkitab jelas berkata bahwa apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita menabur hal yang buruk kepada orang, kita akan menuai juga hal yang buruk. Iya kan? Walaupun orang itu tidak membalasnya, tapi kita akan terkena dampak yang buruk juga pada masa-masa yang akan datang. Apa yang hari ini kita alami itu semua adalah dampak dari apa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu. Amin. Kalau hari ini ada orang yang bisa masuk kuliah mungkin karena tahun-tahun yang lalu dia sudah sekolah dengan baik. Amin. Tapi kalau ada hari ini orang dia tidak bisa masuk kuliah, ini contoh saja. Ya karena tahun-tahun yang lalu dia tidak sekolah dengan baik. Bagaimana dia bisa kuliah kalau tidak ada ijazah SMA dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, hari ini biar kita menabur hal yang baik. Yang utama adalah beri hormat yang tinggi kepada Tuhan dan berikan hormat yang pantas kepada sesama kita. Nah, kesimpulannya saudara saya mau katakan begini. Jika kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan benar tentunya, maka pasti kita juga akan memberikan penghormatan yang benar kepada orang di sekitar kita. Amin. Itu pasti. Nah, mungkin kita memperlakukan orang dengan buruk, baru kita bilang, oh saya ini anak Tuhan, saya orang yang mengasihi Tuhan. Oh itu berarti kasih kita, hormat kita kepada Tuhan itu palsu semua. Oke? Dan rasa hormat yang tinggi yang kita berikan kepada Allah dan kepada sesama kita, itu akan mendatangkan kebaikan, berkat. Amin. Dan kalau kita gagal, hal yang buruk lah yang kita alami. Nah ini firman Tuhan saudara buat kita hari ini. Biar hari-hari ini kita jalani, kita punya dapat memberikan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Hati-hati, orang pepatah bilang gini, mulutmu adalah harimau, ya kan? Jadi kalau kita ngomong yang tidak benar tentang orang atau melakukan orang yang tidak benar, wah kita akan mengalami, harimau kita sendiri, kita akan diterkam sendiri, kita akan dibangsa sendiri, dengan perkataan, dengan perbuatan kita. Oke? Jadi ini firman Tuhan buat kita. Mari kita belajar untuk memberikan respect, rasa hormat yang tinggi kepada Allah yang maha tinggi dan juga kepada sesama kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam doa. Nanti Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa syafaat
Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajar kepada kami untuk kami terus memelihara roh takut akan Engkau, hormat yang benar terhadap Engkau. Dan ketika kami tunduk, hormat, takut akan Engkau, maka kami akan bersikap benar terhadap sekeliling kami, lingkungan kami, terhadap orang-orang yang memang Engkau pakai untuk menjadi pemimpin bagi kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami yang mendengar firman-Mu, baik jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara langsung ini. Bapa, saat ini juga kami bersatu hati, kami mau berdoa menyerahkan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami terus memberkati bangsa ini, biar bangsa ini boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan kasih Tuhan, menjadi bagian di atas bangsa ini. Dan Engkau yang menopang bangsa ini melewati masa-masa yang masih sulit di hari-hari ini karena situasi pandemi COVID yang masih berlangsung di atas bangsa ini. Kami menopang bangsa ini, Tuhan. Biar tangan-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat, gagah perkasa itu yang menopang bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh melewati krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kami terus menopang setiap orang-orang, oh Tuhan, mereka yang berdiri di garis terdepan, para tenaga kesehatan, mereka yang merawat setiap pasien COVID. Tuhan, memberi kekuatan kesehatan, imun yang tinggi bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, memberkati pemimpin di bangsa ini, presiden kami, biar kasih setia Tuhan menjadi bagian buat pemimpin kami, hikmat yang dari Tuhan menjadi bagian buat presiden kami. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan, kami berdoa saat ini buat setiap orang-orang yang mengalami beban berat masalah, saudara kami yang hari-hari ini tertekan, terintimidasi karena pandemi COVID-19. Kami berdoa para isoman, mereka yang saat ini diisolasi, baik diisolasi secara mandiri maupun di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan turunkan damai sejahtera, sukacita ilahi, menjadi imun yang sangat ampuh untuk proses kesembuhan saudara-saudara kami, mereka yang saat ini dirawat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, lepaskan damai sejahtera Allah, sukacita ilahi bercurah bagi setiap para isoman yang saat ini dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan menjadi bagian buat mereka. Terima kasih ya Bapak. Doa memberkati jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang mengikuti ibadah secara langsung ini. Kami lepaskan berkat yang daripada Tuhan, berkat kesembuhan, mujizat Allah bagi setiap saudara-saudara kami. Mereka mengalami beban bermasalah, pergumulan, dan tangan Tuhan sendiri yang menjamah, melepaskan mereka, memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, kesembuhan menjadi bagian buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya setiap langkah-langkah kaki kami, langkah-langkah dalam kehidupan kami menggenapi kebenaran firman Tuhan, dan kami berjalan di dalam setiap mujizat-mujizat yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Ini doa kami dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dapat kita semua sudah diberkati. Terus diingatkan untuk hidup seturut kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin, saudara. Mari, yang sudah diberkati Tuhan, siapkan persembahan. Haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih.
siang hari ini. Mari sekali lagi saya jemput sama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mari kita muliakan Tuhan yang sudah memberkati kita lewat firman-Nya hari ini. Sebab Dia Allah yang besar, segala kemuliaan-Nya bagi Tuhan kami Yesus. Katakan Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku berpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Mari angkat tangannya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini, untuk kebenaran firman, untuk kasih setia-Mu yang selalu melimpahkan hidup kami. Haleluya, dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan buat kami dan kami boleh gunakan itu untuk beribadah di tempat ini dan di rumah-rumah juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang berikan kami kekuatan, kesehatan dan pemeliharaan yang luar biasa dan semua janji-Mu Tuhan. Engkau juga yang akan menggenapi dalam kehidupan kami orang-orang yang taat, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau, yang menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini juga kami bawa persembahan kami tahu semua itu datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkatilah persembahan umat-Mu ini, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan diakonia, persembahan khusus lainnya. Tuhan berkati, Tuhan memberikan ya Tuhan pertambahan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka, baik kesehatan, baik dalam pertumbuhan iman rohani mereka, baik dalam berkat jasmani mereka, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menyerahkan kehidupan kami di hari-hari ini, minggu ini Tuhan. Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas pekerjaan apa saja Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan kembali pulang ke rumah kami Bapa di surga. Sertaikanlah kami dalam perjalanan pulang, dan biarlah kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, tanda kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Hadapkan hatimu kepadanya, pulanglah ke rumah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, anugerah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang Kudus tinggal menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, diri ibadah di siang hari ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih.
menjaga kita semua. Shalom.